Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan kembali menginformasikan mengenai berapa sih sebenarnya total bantuan sosial atau jumlah bantuan sosial yang diterima oleh si pemegang kartu KKS ini, atau sebutannya KPM ya, yang mana KPM ini adalah singkatan dari keluarga penerima manfaat pemegang kartu KKS ini atau kartu keluarga sejahtera ini. Karena ini masih banyak yang dipertanyakan, katanya kenapa bagi penerima bantuan sosial yang cairnya melalui kantor pos jumlahnya sekian, sedangkan yang masuk melalui kartu KKS ini jumlahnya hanya sekian. Perbedaannya di mana dan sebagiannya kemana? Jadi di video kali ini bukan hanya untuk membahas perbedaannya dan sebagiannya kemana, tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai berapa sih sebenarnya jumlah bantuan sosial yang harusnya diterima oleh pemegang kartu KKS ini. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis, karena setelah ini saya akan menjelaskannya melalui tulis-tulisan atau coret-coretan seperti di video saya yang sebelumnya, karena katanya dengan saya menjelaskan informasi atau metode-metode pencarian yang terbaru lewat tulis-tulisan atau coret-coretan, katanya lebih mudah difahami daripada saya hanya menjelaskannya ngomong di depan kamera tapi tidak menuliskan, memperlihatkan ilustrasinya. Oke, jadi langsung saja nonton video sampai habis, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi mengenai bantuan sosial yang terupdate di channel ini. Baiklah, langsung saja. Jadi, untuk pertama kita harus mengenali dulu KKS. Jadi, KKS ini adalah singkatan dari Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, KKS ini bermacam-macam ya. Ada KKS penerima PKH, ada juga KKS penerima BPNT atau sembako, dan ada juga KKS BPNT PPKM. Nah, BPNT PPKM ini yang mana waktu itu dikeluarkan pada saat adanya pandemi COVID-19 ya, di tahun 2019 pada waktu itu. Dan untuk BPNT PPKM ini, pemegang kartu KKS BPNT PPKM ini hanya sebagian saja yang lanjut menjadi peserta BPNT atau lanjut menjadi peserta PKH. Sebagian besarnya penerima BPNT PPKM ini tidak menjadi peserta BPNT atau PKH, alias kartunya sampai saat ini sudah kosong atau sudah tidak terisi saldo bantuan sosial lagi. Nah, apabila penerima BPNT PPKM ini lanjut sebagai penerima BPNT atau lanjut sebagai penerima PKH, maka bansosnya atau kartu KKS-nya terus terisi saldo bantuan sosial, yaitu saldo BPNT atau saldo PKH. Oke, jadi sampai di sini kita sudah paham semuanya mengenai kartu KKS ini ya. Jadi kartu KKS ini berbeda-beda. Sekarang kita lanjut lagi mengenai berapa sih sebenarnya jumlah bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh penerima kartu KKS ini atau oleh pemegang kartu KKS ini. Tapi yang fokus akan kita bahas di sini adalah pemegang kartu KKS, penerima BPNT dan juga penerima PKH ya, karena untuk penerima BPNT PPKM ini sudah tidak ada lagi anggarannya atau pada waktu itu hanya cair 2 kali saja. Oke, selanjutnya penerima kartu KKS atau pemegang kartu KKS yang BPNT sembako. Nah, perlu diketahui bahwa penerima atau pemegang kartu KKS BPNT ini tidak semuanya menerima PKH. Hanya sebagian penerima BPNT yang menerima PKH juga, karena untuk BPNT ini sebenarnya adalah bantuan sosial komplementer, bukan bantuan sosial seperti PKH ya. Nah, mengenai apa itu komplementer? Komplementer ini sebenarnya adalah bantuan sosial pelengkap ya, pelengkapnya PKH termasuknya ya. Jadi nanti di selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai apa itu bantuan sosial komplementer. Nah, tapi di sini sebelumnya untuk pemegang BPNT ini tidak semuanya penerima BPNT ini menerima PKH. Adapun untuk jumlah bantuan sosial yang diterima oleh pemegang kartu KKS BPNT ini yaitu sebesar Rp200.000 per bulan. Sehingga apabila cairnya per 2 bulan sekali, maka total bansosnya yang diterima adalah 400. Apabila
cairnya 3 bulan sekali, maka besaran bantuan sosial yang dia terima adalah Rp600.000. Ini untuk 2 bulan, ini untuk 3 bulan, karena per bulannya yaitu sebesar Rp200.000. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai besaran bantuan sosial yang diterima oleh pemegang kartu KKS PKH. Nah, selanjutnya di sini adalah pemegang kartu KKS Program Keluarga Harapan atau disingkat PKH. Nah, untuk pemegang kartu KKS ini yang mendapatkan bansos PKH, sebenarnya ia wajib untuk mendapatkan bansos BPNT program sembako karena ini ada diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, bahwa untuk atau sebagai penguatan PKH ini perlu dipastikan agar menerima juga bantuan komplementer. Nah, bantuan komplementer ini diantaranya adalah BPNT atau Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar atau bantuan Rutilahu. Bantuan Rutilahu ini adalah semacam rumah tidak layak huni atau bedah rumah seperti itu ya. Dan selanjutnya lagi bantuan komplementer lainnya yaitu pemberdayaan melalui kelompok KUBE atau kelompok usaha, atau saat ini yang lagi rame-ramenya yaitu PENA. Jadi sebenarnya pemegang PKH untuk penguatan sebagai peserta PKH perlu juga dipastikan bahwa pemegang PKH ini juga mendapatkan bantuan komplementer lainnya. Nah, bantuan sosial yang ini seperti BPNT, KIP, KIS, KUBE, dan juga Rutilahu, semua ini adalah bagian dari bansos komplementer namanya. Nah, mengenai lebih jelasnya apa itu komplementer, bantuan komplementer ini diatur dalam Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, yaitu adalah bantuan berupa uang atau barang dan jasa di bidang kesehatan atau pendidikan dan juga subsidi energi atau ekonomi serta perumahan dan juga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial PKH ini. Jadi sebenarnya pemegang PKH atau peserta PKH itu boleh didaftarkan atau harus dipastikan dia juga mendapatkan bansos BPNT ini, KIP ini, KIS ini, KUBE, dan juga Rutilahu ini. Tidak seperti penerima BPNT tadi, karena BPNT ini termasuk di dalam bantuan sosial komplementer, sehingga perbedaannya apabila penerima BPNT murni, dia hanya seharusnya mendapatkan bantuan sosial seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu Rp200.000 per bulan. Sedangkan untuk pemegang PKH ini, dia boleh juga mendapatkan BPNT, boleh juga mendapatkan Kartu Indonesia Pintar anaknya, Kartu Indonesia Sehat apalagi wajib, dan juga kelompok usaha bersama. Dia berhak untuk bisa mendapatkan KUBE dan juga Rutilahu. Serta saat ini juga boleh mendapatkan keluarga miskin ekstrim yang ada di daerahnya ya, maka dia juga bisa mendapatkan bantuan sosial BLT kemiskinan ekstrim, dan juga boleh mendaftar sebagai penerima kartu prakerja. Jadi itu tadi ya mengenai perbedaan bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh pemegang kartu KKS yang peserta BPNT murni dan juga pemegang kartu KKS peserta PKH. Kalau peserta PKH sebenarnya dia berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial lainnya atau jenis-jenis bantuan sosial lainnya, sehingga jumlah bantuan sosial yang diterima akan lebih besar daripada penerima BPNT tadi. Nah, contohnya penerima PKH, karena penerima PKH ini jumlah bansosnya berbeda-beda ya, berdasarkan komponen yang ia miliki. Anggap saja ia memiliki komponen anak balita, maka besaran bansos yang diterima yaitu Rp750.000. Ditambahkan lagi bansos BPNT, contohnya cairnya 3 bulan sekali ya, karena untuk PKH ini cairnya 3 bulan sekali, sehingga ditambahkan lagi Rp600.000 dari BPNT ini.
Lanjut lagi, anaknya menerima bansos KIP. Bansos KIP ini cairnya per semester dan juga berbeda-beda untuk jumlahnya ya. Kalau ia misalnya memiliki anak SD juga, maka ia akan mendapatkan bantuan sosial dari KIP ini yaitu sebesar Rp400.000 kalau nggak salah ya, 400 ribuan untuk SD. Lalu Kube ini itu bantuan sosial usaha sehingga dia tidak bisa diakumulasikan di dalam pencairan bantuan sosial. Tapi untuk rata-ratanya yang seharusnya diterima oleh pemegang kartu KKS PKH ini yaitu lebih besar daripada penerima BPNT atau pemegang kartu KKS BPNT ini. Karena dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa peserta PKH itu berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial komplementer lainnya, sedangkan untuk penerima BPNT itu belum tentu bisa mendapatkan PKH karena bansos BPNT ini adalah termasuk di dalam bansos komplementer, bukan bansos inti seperti PKH ya. Tapi tidak menutup kemungkinan peserta BPNT ini suatu hari nanti bisa juga mendapatkan PKH apabila ia termasuk di dalam kriteria memenuhi syarat. Salah satunya ia memiliki komponen PKH. Oke, jadi itu tadi ya Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah pengetahuan kita semuanya mengenai bantuan sosial. Dan buat yang lainnya yang belum menerima bantuan sosial dan merasa dirinya layak untuk menerima bantuan sosial, maka ada caranya, yaitu harus terdaftar terlebih dahulu di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat dengan DTKS. Cara untuk mendaftarkan diri masuk ke dalam DTKS ini ada dua cara, yang mana yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat tempat Bapak Ibu tinggal dengan mengajukan diri agar diusulkan masuk ke dalam DTKS. Kemudian cara yang kedua yaitu dapat secara aktif untuk mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, yang mana aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Nah itu tadi mengenai tata cara untuk pendaftarannya, ini hanya kisi-kisi singkatnya, adapun untuk tata cara lengkapnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, itu saja informasi kali ini dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.